Halo guys, balik lagi channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview dongeng yang berjudul Solar Star episode 178 ya. Dimana di sini Lu Feng melanjutkan petualangannya untuk meningkatkan kultivasinya terbaru ya. Sekarang apalagi dia sekarang udah mendapatkan beberapa material atau meningkatkan kekuatannya, sehingga dia udah mulai masuk ke level tingkatan berikutnya, yaitu masuk ke mungkin kalau kita ngomongin tentang dongeng yang lain seperti benua baru lah ya. Kalau ini tapi ini kan galaksi atau luar angkasa baru. Nanti dia di situ juga bakalan nemuin material yang terbaru juga. Nah, karena kan sebelumnya yang gue ngomong kalau si Lu Feng ini inti dari jiwanya itu diambil ya kan, mau diambil itu sebenarnya ternyata itu hanya sebagai tes untuk Lu Feng ya. Jadi gurunya itu pengen tahu ini Lu Feng sebenarnya masih manusia atau bukan. Pas dilihat ternyata dia emang manusia guys. Nah, gue nggak tahu apakah yang dimaksud si gurunya Lu Feng ini ya, yang pemimpin planet Chaos itu dia ada manusia, mungkin ada orang lain yang emang pernah kayak Lu Feng tapi berubah menjadi monster ya. Soalnya si gurunya Lu Feng bilangnya begitu guys. Berarti mungkin ada waktu itu. Nah, karena di sini Lu Feng udah dipercaya 100% ya kan, serta dari situ juga dia dikasih sayap terbaru. Nah, ini sayapnya ini sangat-sangat OP ya guys ya. Bisa meninggalkan ruang, kabur begitu aja. Jadi ini sayapnya ini kata orang-orang yang udah baca novel katanya ada 6 pasang ya. Jadi mungkin ada 6 perubahan juga. Jadi ini cuma satu ya, satu sayap. Nah, nantinya si Lu Feng di proses dia berpetualang nanti bakalan nemuin sayapnya baru sehingga jadi OP banget itu. Nah, sayapnya ini ternyata udah bergabung sama monster behemothnya ya, monster behemothnya. Jadi sayapnya ini kalau gue lihat itu bukan sayap buatan gitu aja guys, tapi kayak sayap kalau dipakai di tubuh behemothnya si Lu Feng itu sayapnya menyatu sama sayapnya behemoth ya, kayak baju jirah lah ya, sayap itu kayak baju jirah. Nah, sedangkan kalau di Lu Feng itu jadi muncul sayap lagi, sayap yang warna itu jadi sayap beneran. Kan Lu Feng kan manusia nggak punya sayap. Nah, ya sebenarnya sih nggak perlu sih dia pakai sayap, cuman karena sayap ini berguna untuk melarikan diri dari ruang ke ruang gitu kalau gue lihat ya. Mungkin nanti guru tahu kalau ternyata di tempat yang baru nanti Lu Feng berpetualang itu sangat berbahaya. Ada klan serangga, klan iblis, banyak banget guys ya. Ternyata masih luas banget ya planet galaksi ya. Dia udah bukan main di bumi, udah planet-planet lagi nih, tapi mainannya udah mulai di galaksi, yang dimana di galaksi tersebut nantinya Lu Feng bakalan pastinya diincar atau dibunuh sama klan serangga. Apalagi klan serangga udah tahu si Lu Feng ini udah naik ranah juga, kekuatannya juga ya. Mau nggak mau mereka tuh harus kayak dia ngadu lah ya. Tahu kan serangga yang cewek itu yang emang udah ngincer si Lu Feng, dia emang harus ngadu ke markas, mungkin ke pemimpinnya lagi kali ya, untuk menambah pasukan atau mengirim seseorang yang setingkat atau lebih di atasnya untuk membunuh si Lu Feng nantinya. Nah, di satu sisi lain pun musuh udah bergerak guys, udah bergerak mulai merencanakan gimana cara membunuh si Lu Feng di dunia baru nanti. Nah, sedangkan si Lu Feng sendiri pun juga dari pihak dia juga udah udah menyiapkan beberapa pasukan ya. Kalau kita lihat, kalian bisa lihat sendiri sih di situ gimana Lu Feng ya kan, gimana Lu Feng dengan pasukannya serangga juga, yang tawan yang dia taklukkan si ratu serangga yang dari bumi, dan akhirnya menjadi bawahannya Lu Feng yang disuruh misinya untuk membangun sebuah pasukan ya, untuk mungkin buat menjaga bumi juga ya dari serangan si musuh barunya
ya, dari klan serangga atau klan asing lah. Jadi klan asing ini kayaknya terdiri bukan hanya klan serangga kata gue. Mungkin nanti yang udah baca novel kali tahu ya. Tapi kalau perkiraan gue sih, karena gue nggak baca novel, kemungkinan bukan hanya klan serangga nih yang nanti bakal jadi musuhnya Luffy guys. Ya, mungkin klan-klan asing lainnya ya, apalagi kalau mengetahui Luffy memiliki beberapa harta kayak sayap ya, terus monster inti, monster behemothnya, belum lagi nanti apalagi banyak orang juga yang mengincar planet bumi juga di sini ya. Nah, karena di sini Luffy udah menjadi muridnya si siapa tuh, pemimpin planet Chaos ya. Jadi menurut gue di sini nggak akan ada yang kayaknya was-wasan ya, nggak ada yang berani untuk buat menyentuh Luffy lagi. Bukan hanya nggak berani juga ya, yang harusnya dulu bumi aja mau diambil, mau diembat sama orang ya kan. Nah, sekarang malah gak ada yang berani buat ngambil itu bumi guys ya. Karena sekarang bumi juga orang-orang pada takut lah. Dia kalau ngambil bumi atau bikin onar di bumi, tandanya dia bukan hanya musuhnya tuh jadi bukan hanya si Luffy, tapi pemimpin dari galaksi tersebut ya. Malah itu yang paling kuat. Jadi si Luffy ini makin terangkat ya. Dia udah jadi dewa beneran dia sekarang di angkasa. Dia juga jadi utusan si perusahaan virtual. Jabatannya banyak banget ya, keren juga si Luffy. Nah, di sini Luffy, gue yakin sih di sini bakalan nemuin teman-teman baru juga di petualangan baru. Karena kan ini ke dia contoh kalau perusahaan virtual tuh kayak akademi deh ya, akademi sekolahan, dan dia sekarang berputar ke dunia nyata, bertarung ya kan, mengembangkan kekuatannya ya. Dan katanya nanti juga nggak bisa lagi balik ke bumi karena kekuatannya udah semakin, tingkatannya udah di atas dewa manapun ya. Ini bakalan seru lagi kan, apalagi nanti kalau dia ngelawan klan serangga. Nah, gue yakin di petualangan selanjutnya pasti kalian serangga udah pada nungguin nih, udah melakukan keadaan buat ngebunuh Luffy. Luffy juga kayaknya karena Luffy dikasih sebuah benda yang dimana nanti kalau dia kesulitan dia bisa manggil gurunya atau pakai saja bisa kabur ya. Berarti musuhnya Luffy ini di atas rananya Luffy lagi nanti yang disiapin oleh penulisnya, menurut begitu. Nanti makanya ini udah ada senjata-senjata yang bakalan diolah, dibikin cerita sama si penulis ya, biar makin seru, biar masuk akal kalau saat dia ngelawan orang kuat dan bisa lari lah kabur. Oke, mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi, website, aplikasi UX UI, serta mau menghasilkan uang dari rumah ya, kalian bisa cek di playlist YouTube gue, Alisu dari semua chat, atau bisa DM IG gue, nanti masuk ke grup gratis. Terima kasih dan nonton video gue, sampai jumpa lagi di next video.